dikasih oleh Tuhan Yesus. Halo. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita ambil satu sejenak dan kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Perbuatan Tuhan yang luar biasa dan ajaib, dan pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Dia layak untuk dipuji, Dia layak untuk disembah. Mari kita pakai berdiri, kita angkat satu pujian, sebuah foto besar perbuatan ajaib. Kami
satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Doa Bapak akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Firman. Dan kita akan serahkan ibadah kita hari ini buat Tuhan. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kita, dan dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus. Dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini, Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita. Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Kalau kita pada saat ini itu semua karena murah Tuhan, dan kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Saat kita lemah, Tuhan menguatkan kita. Saat kita sedih, Tuhan Tuhan kita. Mari kita akan bersyukur bersama-sama untuk segala kebaikan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Hatiku tenang berada di hatimu. Amin.
penyertaan yang besar yang ada di dalam hidup ini. Keajaiban-keajaiban Allah kerjakan di dalam beragam situasi kehidupan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Dan apa yang kami lakukan, Berkat-berkat Tuhan untuk menopang kami dengan segala kebaikannya. bersyukur untuk Kasih Tuhan, materi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami puji bersyukur Engkau, juga untuk berikan berkat-berkat Engkau rohani yang untuk kasih setiamu yang lebih dari semuanya itu kami bersyukur untuk segala yang berkat-Mu dan keselamatan yang Tuhan juga kami dalam hidup kasih. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya kalau kami ada, kalau kami punya Haleluya. itu semua Kasih berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Inilah ucapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu Bapa. Hanya di dalam Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ucap berdoa. Haleluya. Amin. Kita punya Tuhan yang dasar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kasih kita, sekalipun Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan. Amin. Dia selalu menguatkan kita, Dia selalu menolong kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mendengar satu pujian. Tuhan menentukan langkah orang-orang yang hidupnya. Apabila ia jatuh
bersama dengan orang-orang percaya segala abad, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli kita berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disangkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersama kembali. Di pasalnya kita akan berdoa sama. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita supaya mereka diberkati oleh Tuhan dan mempunyai roh takut akan Tuhan. Kita berdoa juga untuk Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, supaya dia diberi hikmat oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan oleh Tuhan, dan setiap program-program yang ia buat diberkati oleh Tuhan dan bisa terlaksana dengan baik. Kita berdoa untuk seluruh bangsa kita ini supaya mereka ada hujan pertolongan atas negeri ini, supaya negeri ini bisa diberikan oleh Tuhan. Kita berdoa juga untuk wabah virus yang saat ini kita banyak melihat banyak korban berjatuhan, dan kita berdoa supaya Tuhan juga melindungi kita semua, memberikan kekuatan kepada kita dalam masa-masa yang sulit ini. Kita perlu Tuhan, kita perlu jemput tangan Tuhan. Terus kita berdoa untuk pemulihan bangsa ini, kiranya Tuhan memulihkan bangsa kita. Kita berdoa juga untuk kota kita, kiranya kota kita juga diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kita berdoa untuk keamanan negeri, kiranya Tuhan juga akan memberikan keamanan atas negeri ini. Kita berdoa terus juga untuk aparat keamanan yang mengamankan negeri ini, baik polisi, TNI, supaya mereka diberi berkat oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan saat mereka bertugas untuk mengamankan negara. Berdoa juga untuk gereja kita, jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin pada saat ini mereka juga berkumpul dengan segala pergumulan hidup. Kiranya Tuhan akan menguatkan mereka yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga akan menyediakan pekerjaan sehingga mereka bisa bekerja dan mencukupi segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Berdoa juga untuk pertumbuhan jemaat tempat ini. Kiranya iman mereka semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin setia, semakin cinta Tuhan. Kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, pemuda dan remaja, karena mereka yang akan lulus dari pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Berdoa juga untuk pelayanan ibu dan anak di tempat ini. Kiranya melalui pelayanan ibu dan anak ada jiwa-jiwa yang dimenangkan dan mereka bisa melihat kasih Tuhan atas hidup mereka. Kita berdoa juga untuk orang-orang yang setia, yang rela menyediakan dana bagi pelayanan di tempat ini, para sponsor yang rela menyediakan dana sekalipun masa-masa yang sulit ini, sekalipun mereka juga mengalami kesulitan yang sama, tetapi mereka punya hati untuk menyediakan berkatnya bagi anak-anak di tempat ini, bagi pelayanan di tempat ini. Berdoa untuk mereka supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Berdoa juga untuk Pak Iwan yang rela menyediakan berkatnya bagi pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarganya, memberkati kesehatannya, memberkati usahanya. Dan kita terus berdoa juga untuk para misionaris yang rela menyediakan hidupnya bagi pelayanan di Indonesia. Mereka rindu untuk kembali ke Indonesia, tapi situasinya masih seperti ini, mereka belum bisa kembali. Berdoa untuk mereka supaya mereka juga disertai oleh Tuhan. Mari kita naikkan doa kita bersama-sama pada Tuhan. Ya Tuhan, kasih ya Tuhan, untuk pagi hari ini kita
Presiden sisi lain Jokowi yang sama. Berkati beliau dengan kesehatan, berkati program-programnya supaya bisa berjalan dengan baik, sehingga pertempuran akan terjadi atas negeri ini ya Tuhan. kami berdoa Berkati Tuhan, setiap anak Tuhan yang Tuhan tempatkan atas situasi bangsa ini, berkati jadikan mereka melakukan dan menjadikan mereka sanggup diatasi dan Tuhan diantisipasi. Yesus, terima kasih untuk para Kami pemimpin berserta pemimpin yang manusia. Allah yang kaya dengan segala rahmat karunia kami beri hikmat percakapan kemampuan kepada pemimpin bangsa kami dapat mengelola situasi ini sebaik-baiknya. Berkatilah Tuhan termasuk perjalanan memakai himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah sebagai alat dapat menyadarkan masyarakat tunduk kepada protokol yang disampaikan. Kami mohon kiranya kuasa penyertaannya yang heran akan menolong dan memimpin situasi serta keadaan bangsa ini ya Tuhan. Kemudian juga vaksinasi yang dikerjakan sebagai upaya pencegahan berkati agar semua dapat berjalan dengan baik pada waktu. Tolonglah Tuhan, Tuhan akan melindungi menjaga bangsa ini upaya yang sama kami dapat meningkatkan kondisi kesehatan di bangsa ini. Tuhan mengucapkan atas segala yang dikerjakan bangsa kami dengan hasil agar keberlangsungan bangsa dan bernegara di tengah negeri akan tetap berpelihara. Demikian kira dengan pertolongan anugerah melindungi bangsa ini dan segala manusia. Doa kami Tuhan memasukkan bangsa ini dari semua upaya dan kuasa kematian, kuasa maut yang ditebarkan oleh kuasa Tuhan yang bagi orang-orang pertama, bangsa dan negeri yang berdasarkan kuasa dalam nama Yesus kami berdoa atas kasih Allah menjaga bangsa ini, patahkan segala yang ramahkan keadaan bangsa ini kami dalam nama Yesus kehidupan damai adalah Allah yang besar penyertaan dan kepangan Tuhan atas anak-anak Tuhan yang sayang yang berjuang berusaha di tengah-tengah situasi yang berkatilah mereka dan Pak Tuhan keluarga duit dia sekitar banyak orang-orang dan pekerjaan dan juga para sponsor anak-anak dari berbagai tempat yang juga sedang bergumul di situasi yang sama. Tuhan menolong mereka, menolong orang usaha dari apa yang dapat dikerjakan mereka berikan di dalamnya mereka mempergunakan sebagai bagian memberikan bakti dan cinta kepada Tuhan dan pekerjaannya. Lindungi ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anak-anak masa pandemi. Luputkanlah Tuhan dari segala bahaya. Tuhan beri perlindungan, Tuhan berikan penjagaan, kepangan tangan kuasa akan menolong kami dari semuanya itu yang Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sertamu kepangan kuasa-Mu yang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Murah Allah, berikan kuasa yang Dia. Kasih ya Tuhan, kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Yesus. Dan juga kami bersyukur setiap jawaban Allah yang sementara terhalang kembali ke negeri ini karena dampak pandemi corona. Tuhan menolong, Rasul berkat akan buka jalan-jalan bagi mereka kembali ke tengah ladang misi yang lainnya yang mereka rindukan. Buka jalan-jalan untuk proses perizinan kita imigrasi seluruhnya kami. Ya Tuhan Yesus, di bulan doa
Tuhan, apa yang belum kami doakan, yang masih tersimpan di dalam hati, kami percaya Tuhan juga akan melihat dan Tuhan akan menjawab. Terima kasih Tuhan juga untuk setiap doa-doa yang Tuhan juga kabulkan, Tuhan sudah berikan kepada kami. Jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk semuanya itu. Kami percaya pertolongan-Mu tidak akan terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Allah yang kami dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan sanggup menghadapi segala kesulitan hidup kita. Biarlah dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Aku datang dan aku bersyukur. Amen.
hikmat-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami sungguh-sungguh mau merenungkan firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali ya, tahun 2021 kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah sekalipun dalam masa PSBB karena corona yang semakin banyak, dan kita bersyukur jika Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Amin. Karena kita tahu ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang yang tidak bisa beribadah ya, karena memang kondisi dan situasi yang sangat betul-betul mencekam. Kita mau secara manusia merasakannya itu mencekam gitu ya, tapi kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa yang menolong kita sehingga kita tetap sehat sampai saat ini, sekalipun kita dalam kondisi yang sulit ya, kita semuanya masih bisa bekerja, bertemu dengan banyak orang, karena Tuhan menjaga hidup kita. Itu semua karena kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Bapak Gembala memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa bukan sebuah kebetulan ya, kalau kita semua dipertemukan untuk belajar firman Tuhan, itu semua karena rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan yang diberikan kepada saya dengan tema Immanuel, Allah kemenanganku ya. Allah yang menjadi kemenangan kita semuanya. Siapa di sini yang tidak ingin menang? Adakah yang ingin kalah dalam segala sesuatu? Enggak ada ya. Jangankan menang di dalam pergumulan hidup. Kalau Agustusan aja kita pasti ingin menang, walaupun menang lomba makan kerupuk. Ya, seneng rasanya kalau Agustusan itu ada lomba-lomba anak-anak saya, tapi saya akan dorong, ayo David menang gitu ya. Padahal ya lomba makan kerupuk, lomba bawa kelereng gitu ya, seneng gitu. Kalau kita menang itu rasanya bangga gitu ya, seneng dan luar biasa gitu lah, rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan gitu ya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dulu sebelum kita lanjut untuk membaca firman Tuhan ini. Ada di dalam Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca semuanya satu pasal ini. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca secara bergantian. Kaum bapak akan membaca yang pertama, ayat pertama. Kalau ibu akan membaca ayat yang kedua. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Doa memohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya segala korban persembahanmu, dan disesuaikan korban rasa. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai dalam kemenanganmu, dan mengangkat haji-haji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini menggunakan kereta, dan orang itu memakai kuda, tetapi kita berkorban dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, hidupkan anak-anak raja-raja,
Immanuel Allah kemenanganmu. Di dalam Mazmur 20 ini seringkali dikaitkan dengan dinasti Daud, karena munculnya Mazmur ini memang dimulai pada masa Raja Daud. Bukan sekedar seorang raja atau prajurit, Daud adalah juga seorang pemazmur gitu ya. Dia banyak menulis mazmur, dia juga pemusik, dia juga penyair ya. Segala talenta itu Daud punya gitu ya. Ada sekitar 73 mazmur yang ditulis oleh Daud, dan Daud juga bukan hanya sekedar seorang seniman, tapi dia juga mengatur formasi perang bagi rakyatnya. Pada saat harus berperang, dia mengatur segalanya, mengatur bagaimana taktik atau cara-cara untuk rakyatnya boleh menang di dalam peperangan gitu ya. Mazmur itu dipakai ada 3. Yang pertama untuk penobatan atau pelantikan. Kemudian yang kedua itu dinyanyikan untuk pada waktu orang Israel itu mau perang gitu ya. Jadi ada kalau waktu mau perang itu juga dinyanyikan mazmur seperti itu. Kemudian Raja Daud ini juga adalah seorang yang pasti semua sudah tahu ya, dan membanggakan gitu ya. Raja Daud itu orang yang begitu luar biasa ya, dalam mengikuti Tuhan, keberhasilannya dia mengikuti Tuhan, keberhasilannya dia memimpin bangsa Israel itu tidak pernah dia sekalipun jatuh bangun mengikuti Tuhan, tapi dia terus berada dalam kemenangan Tuhan. Dan Mazmur 20 ini merupakan contoh mazmur yang dipakai dalam liturgi ibadah sebelum seorang raja dan pasukannya maju ke medan perang. Jadi di dalam Mazmur 20 ini khusus untuk ibadah sebelum orang-orang itu berangkat berperang gitu. Mungkin kalau saat ini kita bisa mengaplikasikannya gitu ya. Jadi sebelum melakukan segala sesuatu kita ibadah dulu, berdoa seperti itu. Nyanyian Musa dan seluruh bangsa Israel setelah menyeberangi laut Teberau Keluar 15 ayat 3 menyatakan Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya, Allah yang berdaulat terlibat langsung dalam berbagai pengalaman perang sejak bangsa Israel. Jadi yang menjadi panglima, yang menjadi pahlawan perang di dalam peperangan bangsa Israel itu adalah siapa? Tuhan gitu ya. Tuhan sendiri yang menjadi panglima perang di dalam peperangan bangsa Israel melawan bangsa lain atau melawan musuh-musuhnya. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10 dapat diaplikasikan kepada kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan Yesus ya, dalam memerangi segala kejahatan, godaan iblis, dalam memerangi segala pergumulan hidup, dalam memerangi segala penyakit yang ada dalam kehidupan kita gitu ya. Kita bisa mengaplikasikan mazmur ini untuk segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu bukan hanya dulu, yang terjadi dulu tidak terjadi sekarang, tetapi sekarang pun kita masih terus berperang, kita masih terus bergumul untuk memerangi segala sesuatu yang memang kita tidak berperang secara manusia. Oh aku berperang ya kamu gitu ya. Tapi bagaimana perjalanan kehidupan spiritual kita, perjalanan pertanian kita untuk terus mengikut Tuhan, setia mengikut Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan kita, itu sebuah peperangan dan tidak mudah karena tidak kelihatan ya. Kalau kelihatan mungkin gampang, oh kamu tak duduk menclok. Tapi peperangan rohani di dalam hati pikiran kita itu sangat sulit. Tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Hanya kita sendiri dengan Tuhan yang terus bergumul itu gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan pastinya kita sebagai anak-anak Tuhan ingin menang di dalam segala hal ya. Di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup
dalam segala masalah-masalah yang kita hadapi. Tidak seorang pun ingin mengalami kegagalan, tidak seorang pun ingin mengalami kehancuran gitu ya, di dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berkemenangan di dalam Tuhan? Yang pertama adalah doa permohonan kepada Tuhan. Ayat 1 sampai 5 itu adalah doa permohonan kepada Tuhan. Dalam liturgi ibadah khusus Israel, raja dan seluruh umat berkumpul di bait Allah. Raja akan memberikan korban persembahan sebagai ungkapan mendoakan diri dan meminta pertolongan Tuhan. Di dalam ayat 2, kita akan lihat lagi ayat 2. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Di dalam ayat 2 ini, Tuhan menjawab Yakub pada waktu kesesakan. Kita mengingat lagi cerita tentang Yakub. Masih ingat ya? Di dalam pelayanan PPA kami, mulai anak usia 2 tahun itu, 1 sampai 3 tahun itu sudah disuruh menghafal tokoh-tokoh Alkitab. Ya, jadi si Daud, si Ayub, si Yakub, Samuel itu kita harus memberikan pelajaran-pelajaran itu kepada anak-anak dan anak-anak menghafal itu. Harapannya bahwa anak-anak bukan hanya sekedar menghafal seorang tokoh, tapi dia juga bisa belajar dari kehidupan tokoh itu ya. Kehidupan dari tokoh itu bagaimana mengikut Tuhan, bagaimana dia hidup bersama dengan Tuhan seperti itu. Nah, Yakub adalah orang yang luar biasa. Ya, di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, Yakub mengikut Laban itu 20 tahun. Ya. Bapak Ibu, 20 tahun apakah itu waktunya sebentar? Tidak ya. 20 tahun dia di kalau saya bilang ya bisa didolimi lah seperti itu ya. Jadi dia mengikut Laban itu dalam kesulitan, dalam kesesakan selama 20 tahun, tapi Tuhan memberi kemenangan kepada dia. Di dalam Kejadian 35 ayat 3, Yakub telah melewati hari-hari sulit selama 20 tahun bekerja kepada Laban. Namun hari-hari sulit itu pun disertai Tuhan dan kesengsaraan Yakub dipulihkan Allah. Allah bertindak membela Yakub, Allah memberkati Yakub berlimpah-limpah dan lepas dari tangan Laban. Kejadian 31 ayat 8-42. Nah, memohon kepada Tuhan ataupun menaikkan segala pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Di sini Daya John mengingatkan kembali bahwa Allah Israel, Allah yang begitu luar biasa, itu menyertai Yakub di dalam kesesakannya, di dalam kesulitannya. Jadi mengingatkan kembali bahwa Tuhan pun akan memberkati bangsa Israel. Gitu ya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel. Itu memberi kekuatan kepada bangsa Israel bahwa oh ya, Tuhan itu pernah berbuat begitu luar biasa dan pasti Tuhan akan berbuat begitu juga kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan bukan hanya sekedar cerita ya. Kalau Tuhan sudah memberkati bangsa Israel, sudah Tuhan memberkati Yakub, mereka menaikkan segala pergumulan-pergumulannya kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semuanya, sebagai anak Tuhan, saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, saat kita menghadapi kesusahan, kesengsaraan, ketidaknyamanan, jalan buntu, ada banyak hal masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin ya, semuanya mengalami, tidak seorang pun terlewatkan ataupun tidak mengalami sebuah masalah dalam kehidupannya. Karena kita semuanya masih hidup. Makhluk hidup itu bergerak gitu ya. Jadi ya pastilah kita akan mengalami hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kita berbeda-beda dalam menghadapi permasalahan. Kita berbeda-beda dalam kita memiliki porsi masing-masing. Tuhan tahu siapa diri kita gitu ya. Pergumulan saya tidak sama dengan pergumulan Ibu Gunawan, tidak sama dengan pergumulan Ibu Riri, Bu Bagia gitu ya. Tidak sama, semuanya masing-masing berbeda. Kalau sama itu berarti Tuhan tidak berkuasa ya. Kabeh. Hari ini makan tempe kabeh gitu ya. Enggak. Sakit satu sakit semua, enggak seperti itu. Kita semuanya berbeda-beda mengalami
hidung. Ya. Tuhan tahu berapa banyak rambut kita, apalagi kehidupan kita ya. Semuanya Tuhan tahu. Oleh karena itu, saat kita menghadapi masalah-masalah yang begitu sulit, yang begitu sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya aduh Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Saya diingatkan oleh mentor teman saya, waktu saya bilang bahwa saya sakit tumor, dia bilang begini, saat kamu bilang Tuhan saya tidak sanggup hidup, situlah penyakit itu bekerja. Kamu bunuh diri dari dalam. Jadi serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Jangan kamu berkata Tuhan saya tidak sanggup untuk melewati ini, gitu ya. Seorang perempuan kalau sudah divonis tumor itu sepertinya tidak ada harapan hidup, gitu ya. Tapi dia bilang Tuhan yang menciptakan kamu. Katakan itu kepada Tuhan. Dia berkata bahwa saya sudah stadium 4, gitu ya. Tapi sampai saat ini saya masih hidup. Itu semua karena Tuhan. Gitu ya. Jadi mari saat kita menghadapi sesuatu yang sepertinya tidak sanggup, gitu, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Itu menguatkan saya, membuat saya tenang, gitu ya. Begitu saya ketemu dokter, begitu saya masuk ruang operasi, siapa yang pernah dioperasi ya? Saya 2 kali ya. Waktu saya sadar itu saya tidak melihat alat-alatnya ya, gunting apa itu saya tidak melihat karena ditutup separuh karena biosnya separuh lokal gitu. Tapi kemarin itu saya melihat gitu. Begitu saya digeledah ke ruang operasi, perawatnya siapkan 2 bungkusan gitu, lalu dibuka, guntingnya ditata berjajar di meja, gunting. Wah, itu kalau saya bayangkan sekarang saya ngeri ya. Tapi waktu saat itu saya rasa kok tenang gitu ya, nggak ada rasa takut apapun gitu ya. Sungguh itu pengalaman yang begitu luar biasa gitu ya. Tuhan memberi ketenangan kepada saya sehingga saya tidak gemetar apapun untuk menghadapi operasi itu karena bios total gitu. Bios total itu taruhan nyawa ya, kalau tidak kembali lagi ya dada gitu. Nah, melihat alat-alat itu saya sudah, oh Tuhan, saya hanya bilang bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kepintaran kepada dokter gitu ya, yang bisa menggunting nanti saya gitu ya, kembali lagi menjahit, mengembalikan seperti semula gitu. Saya hanya bisa bersyukur seperti itu. Itu kalau tidak karena Tuhan saya rasa tidak mungkin gitu ya. Kalau tidak karena Tuhan menolong saya untuk tenang, untuk memandang kepada Tuhan gitu ya. Jadi mari kita terus berdoa. Saat ini ada banyak musibah. Kemarin Sriwijaya Air ya, baru terbang terjun bebas ya. Terus kemudian ada gempa. Saya pun kadang-kadang saya bercanda sama teman di kantor ini, jalan kaki kesenggol motor meninggal, naik pesawat meninggal, naik kapal tenggelam, naik mobil kecelakaan, terus kita ini lapor harus saya gitu. Terus bilang dia mata anak-anak meninggal gitu. Jadi kadang-kadang itu kalau kita memikirkan itu ya mengerikan gitu ya. Tapi mari kita memiliki sebuah rasa yang aman gitu di dalam tangan Tuhan gitu ya. Sebagai orang percaya, saya rindu kita semuanya kalau kita diberkati Tuhan sampai saat ini, kita terus mendoakan juga saudara kita yang sedang berduka, yang sedang kesusahan ya. Sekalipun kita tidak bisa menolong mereka secara langsung, maksudnya dalam artian kita datang untuk menguatkan, untuk menopang, kita berdoa kepada Tuhan, menaikkan pergumulan kita mereka kepada Tuhan. Bukan mudah bagi mereka untuk melewati masa-masa itu ya. Keluarga yang ditinggalkan terutama pasti akan sangat terpukul, dan orang-orang yang terkena gempa juga mereka akan mengalami kesusahan, mengalami ketidaknyamanan, rumah mereka roboh, sandang pangan tidak ada lagi seperti
supaya Tuhan bekerja, Tuhan berkarya bagi bangsa kita, para pemimpin kita, para tim medis, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang itu bisa menjaga diri dengan baik dan juga tidak terkena virus corona, supaya virus corona ini segera berlalu. Anak-anak PPA, kalau saya tanya seperti ini, saya ingin virus corona ini berlalu, saya ingin ke PPA, saya ingin sekolah. Mereka sudah rindu ya, mereka tidak sekolah 1 tahun, tapi anak saya senang. Dia senang terus. Waktu tanda tangan anak masuk sekolah, dari lagi, "Mah, mama tanda tangan boleh masuk apa enggak?" "Loh, papaku yang tanda tangan boleh masuk." "Loh, mama, kenapa nggak bilang papa? Yang nggak boleh masuk aja, biar lama lagi ya." Nah, anak-anak senang di rumah ya, dia lebih nyaman di rumah daripada di sekolahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam keterbatasan kita sebagai manusia, tapi kita memiliki Allah yang tak terbatas, yang akan menolong kita, menolong teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang ada saat ini yang mengalami musibah, yang mengalami masalah. Mari kita doakan mereka. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa pribadi kita. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Yang kedua, supaya kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan adalah memiliki keyakinan Tuhan yang memberi kemenangan. Ada di dalam ayat 7. "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang bilang-gemilang oleh tangan kanannya." Mazmur 20 ayat 7. Memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang memberi kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita yang sudah menikah, pasti ditanya, apakah kamu yakin dan percaya bahwa si A itu adalah jodohmu? Dan pasti jawabnya apa? Yakin gitu, yakin. Walaupun pada perjalanan hidupnya nanti ada pertengkaran. Kita bersyukur kita orang percaya tidak boleh cerai ya, jadi kita terus berkumpul untuk pernikahan kita. Tapi orang-orang yang di luar sana, dia bukan jodohku, cerai, kawin lagi, menikah lagi, gitu ya. Jadi memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang akan memberi kemenangan kepada kita itu tidak mudah, ya, tidak gampang, karena ada banyak hal-hal yang menjanjikan kadang-kadang yang membuat kita bisa percaya gitu. Ada hal sebuah kemenangan yang menjanjikan kepada kita untuk kita boleh mempercayai kemenangan itu. Kemarin saya diberitahu teman, ada orang juga sakit kayak saya, dan dia bilang ke orang pintar, "Saya ke orang pintar sana, dan katanya orang-orang itu bisa menyembuhkan. Jadi kalau temennya sampean enggak, kalau mau nanti saya datang ke sana," gitu ya. Saya berpikir, oh iya, kadang-kadang godaan itu datang. Saya ingat bahwa keluarga saya seperti itu, orang kita, orang gitu ya. Itu seperti itu. Saya ingat itu. Jadi secara manusia kadang-kadang kita ingin memilih jalan kita, jalan cepat, oh ya ke sana sembuh gitu. Orang berkata seperti itu. Tapi kalau saya mengambil keputusan, untuk saya mempercayakan diri kepada orang itu, si A, berarti saya mempersekutukan Tuhan, Allah saya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi masalah, kita mengandalkan kepintaran kita mengandalkan kecerdasan kita mengandalkan kekayaan kita. Ada uang, nggak usah khawatir, pasti semuanya akan beres seperti itu. Tapi Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Tuhan ingin bahwa kita memiliki keyakinan hanya Tuhan saja yang akan menolong kita, hanya Tuhan saja yang akan memberkati kita. Tadi di dalam perjalanan hidup Yakub gitu, selama 20 tahun, saya yakin juga pasti dia akan mengalami banyak godaan untuk dia meninggalkan Tuhan. Dia akan
berkemenangan di dalam Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Tuhan akan mengurapi kita sehingga kita menjadi orang yang berkemenangan. Ada sebuah cerita seorang petani. Kalau saya itu orangnya nggak suka hujan, ya jujur saja. Saya itu kalau hujan itu kayak gimana gitu. Apalagi kalau mau pergi ke satu tempat hujan, hujan nanti kepes semua gitu, rasanya kayak saya nggak nyaman gitu ya. Tapi saya mengingat lagi bahwa kalau saya hanya berdoa untuk tidak hujan, berarti 1 tahun tidak hujan. Nanti kasihan para petani gitu ya, tidak bisa menanam, tidak bisa mendapatkan berkat dari apa yang dia kerjakan. Ada 2 orang petani berdoa, Tuhan berikanlah hujan kepada kami. Kami mau nanam jagung gitu ya. Kalau di ladang di tempat saya itu hanya menanti datangnya hujan saja. Jadi kalau bulan-bulan musim panas itu nggak bisa menanam, hanya musim hujan saja mereka bisa menanam karena kering, bukan ada aliran irigasinya gitu ya. 2 orang petani ini berdoa untuk meminta hujan supaya Tuhan memberikan hujan kepada mereka. Nah, yang satu ini sambil berdoa meminta hujan, dia mulai menyangkul, ya. Dia mulai membersihkan rumput-rumputnya yang tinggi-tinggi, apalagi kalau ilalang itu kan tinggi-tinggi sekali gitu ya. Dia mulai membuat bedengan-bedengan gitu ya, tempat untuk menanam gitu, seperti itu. Nah, yang satu ini hanya berdoa saja Tuhan berikan hujan, tapi dia nggak bekerja. Dia hanya berdoa, dia nggak jamah itu, nggak bersihkan itu rumput, nggak siapkan itu lahan seperti itu. Dari kedua orang tadi, saat ada musim hujan, siapakah yang akan siap untuk menerima berkat hujan itu dan menanam? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya, yang sudah siap menyanyi rumput, menyangkul semuanya. Yang kedua, begitu turun hujan dia baru mau mulai ya. Dan hujan itu tidak lama. Kalau di tempat saya itu ada hujan 2-3 kali, mereka harus menanam supaya tidak ketinggalan, karena tumbuh itu harus, kalau ketinggalan jagung itu kurang hujan nanti akhirnya bude itu tidak berbuah. Jagungnya tumbuh tapi buahnya nggak ada gitu. Jadi mereka begitu ada turun hujan cepat-cepat untuk menanam supaya mereka bisa menikmati hasil panennya. Nah, dari kedua orang tadi, yang pertama yang siap untuk menerima berkat. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita ada di posisi mana? Ya, terus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, memiliki keyakinan kepada Tuhan, dan kita harus siap untuk menerima berkat itu ya. Terus siap sedia di dalam untuk menerima berkat. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kita tidak akan pernah menerima berkat itu ya. Dalam perjalanan, dengan contoh saya mau ke Semarang ya. Saya mau ke Semarang, ibu saya bilang datang mau pakai warisan. Senang ya. Aku harus nyari duit, tak tunggu. Kalau dalam perjalanan saya ke Semarang, kalau saya belok Salatiga nggak sampai Semarang, apakah saya bisa dapat janji itu yang diberikan oleh ibu saya? Enggak ya, karena saya melenceng-melenceng, akhirnya nggak sampai. Ibu saya bilang tanggal 10, bulan 10, jam 10 harus sudah sampai, itu tanda tangan terakhir gitu. Saya tergoda. Saya di Salatiga dulu beli bakso templeng. Saya ke Purwodadi dulu ya, beli pangsit, santai aja, paling juga akan dikasih gitu ya. Nah, saya mengabaikan seperti itu. Saya tidak akan pernah mendapatkan apa yang sudah dijanjikan gitu ya. Begitu juga dengan kita. Kita setia mengikut Tuhan. Kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam segala kesulitan kita. Kita juga harus tetap berjalan di dalam jalan Tuhan ya. Jangan belok kanan, belok kiri, mencet kanan, mencet kiri ya. Nanti kesasar, nggak sampai-sampai gitu ya. Tuhan akan memberkati kita semuanya dengan urapan yang
Kudus dengan urapan yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu yakin? Amin. Yakin? Amin. Ya, miliki keyakinan itu bahwa Tuhan akan memberkati kita. Sekalipun saat ini belum mendapatkan ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya sakit, perjalanan pengobatan saya masih panjang. Ya, kalau saya pikirkan cara manusia saya lemah. Tapi saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang memanggil saya, Engkau yang membentuk saya, Engkau yang mengurapi saya, Engkau yang akan menyembuhkan saya. Apapun hasilnya nanti saya pasti yang terbaik untuk saya dan keluarga saya. Jadi saya ditegur oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini ya. Yakin, loh, yakin. Miliki keyakinan dalam Tuhan. Saya berusaha untuk mengobati diri itu segala macam. Tapi yang menyembuhkan saya adalah Tuhan. Tidak ada satu obat pun yang menjawab. Hanya Tuhan saja yang bisa menyembuhkan. Oleh karena itu mari kita tetap setia menurut Tuhan. Jangan pernah kita menyepelekan iman kita kepada Tuhan. Ya. Jangan pernah kita lengah oleh pergumulan-pergumulan hidup yang sangat sulit, yang sangat berat yang harus kita hadapi. Tapi kita memiliki keyakinan di dalam Tuhan, aku pasti menang. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Mazmur Raja ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan adalah Raja yang berdaulat atas segala sesuatu. Allah tetap memegang kendali, bahkan ketika Ia mengizinkan kita untuk mengalami hari-hari sulit. Kepada Allah yang berdaulat kita datang, merendahkan diri memohon pertolongannya. Allah akan menguatkan kita di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang susah, dan akan melepaskan kita dari kesesakan dan memberi kita kemenangan. Mari kita semuanya tetap setia kepada Tuhan. Saat kita menghadapi banyak pergumulan masalah hidup, kita datang kepada Tuhan, membawa apa yang menjadi permasalahan kita kepada Tuhan, dan milikilah keyakinan bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Sekalipun kita belum menerimanya, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Kita akan menaikkan pujian. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa minta pertolongan Tuhan di dalam kita melewati masa-masa sulit kita, di dalam kita menghadapi kesusahan-kesusahan hidup kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita semua. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jalan
tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan 3 kali. Yang satu untuk dana milik Gembala dan minta kesediaan untuk Ibu Pipin, Ibu Rini dan Ibu Gunawan untuk menyiapkan kapal kolektor. Kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada yang akan dipimpin oleh Ibu Gunawan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kita memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan bagian dari kita yang sudah kami terima. Di pekerjaan kami, pekerjaan kami. Dan kami yang percaya kami tidak melihat seberapa besar persembahan akan kami berikan. Tetapi Tuhan menghargai akan setiap kebutuhan hati kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, biarlah terus menolong jemaat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan pasti memberikan keajaiban-keajaiban dalam setiap rumah tangga yang sudah Tuhan panggil untuk mengikut Engkau. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang percaya untuk mengelola persembahan ini. Tolonglah Tuhan, hamba-Mu juga manusia biasa, banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memimpin, sehingga Tuhan hamba-Mu ini boleh tepat mempergunakan persembahan yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan Amin. Kita akan memuji Tuhan. Sungguh Bapa yang
kasih Tuhan cukuplah bagi kita. Kita akan memuji Tuhan. Ketika menghadapi kehidupan ini, jangan mana yang harus bertumbuh.
arahkan hati kita kepadanya dan terima berkat-Nya. Kiranya Allah, Bapa Surgawi sumber segala rahmat, akan menganugerahkan kepada kita sekalian topangan dan kasih setia-Nya yang penuh. Dia yang telah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, dengan mengizinkan anak tunggalnya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat itu mencurahkan darahnya bagi penebusan dosa kita. Demikian kiranya Ia akan memeteraikan kita dengan Roh Kudus-Nya, Roh yang akan menopang, menuntun, memberi hikmat, menopang jalan-jalan kita kepada jalan ketaatan, menguduskan hidup bagi nama Tuhan, supaya kelak ketika Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja, maka Ia akan mendapati kita menjadi umat yang tak bercacat di hadapan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Selamat berhari Minggu dan berkati.